banding-banding dampak dan manfaatnya, al-muta'addi khairun minal qasir. Amaliyah ibadah, aktivitas yang manfaat dampaknya dirasakan oleh orang banyak itu lebih utama daripada ibadah yang dampak manfaatnya dirasakan oleh sendiri. Mana contohnya? Umpama ngajar anak kecil ngajar ngaji a i u babi bu, padahal anaknya diajarin anak orang lain, betul ya? Udah mah anak orang lain, udah mah bodoh ya minta ampun kayak bapaknya, udah mah jarang bayaran, udah mah wa ilaha illallah. Dengan kita mengajarkan ilmu kepada orang lain, manfaatnya bukan cuman kita, orang lain dapat manfaatnya. Siapa lagi yang amaliyahnya dengan amal, orang lain mendapatkan manfaatnya? Mana? RT. Nah sekarang kita angkat RT, kita angkat RT. RW, apalagi puyeng RW mah. Ngurusin orang, kebutuhan orang, itu al-muta'addi, amaliyah, pekerjaan yang dampak manfaatnya dirasakan oleh orang banyak, itu lebih utama daripada sibuk sendiri ibadah. Kenapa? Dia memberikan manfaat kepada orang banyak. Coba dikasih lampu penerangan, yang manfaat siapa? Orang lain, setiap orang. Dikasih fasilitas, yang manfaat siapa? Orang lain. Itu ibadah. Ibadah jangan dipersempit luang lingkupnya hanya masjid musola. Masjid musola memang sentral tempat ibadah, tetapi ibadah bukan hanya di masjid dan musola. Dimanapun kita bisa berkiprah, bermanfaat untuk orang. Apalagi jikalau apa yang kita lakukan manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ada orang yang meninggal, kalau se-RT, se-RW enggak ada yang ngurus, dosa semuanya. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang ngurus. Ada yang ke makam, ada yang ngambil pemandian, ada yang ngambil tenda, ada B yang ngerokok. Dia mah kagak ngapa-ngapain, cuma nunjuk-nunjuk doang. Ini dia mah memang konseptor. Dia mah orang lapangan gitu. Memang gawenya begitu, gawenya kagak ngapa-ngapa. Kalau enggak ada yang begitu, enggak jalan. Memang kudu ada yang begitu. Kagak ngapa-ngapa, memang kudu ada yang begitu. Nunjuk-nunjuk, sono. Siapa? Pak RW. Umpamanya. Bagi-bagi tugas, namanya bagi-bagi tugas. Ada B yang mandiin. Siapa? Bagi-bagi tugas namanya begitu. Yang ke kelurahan minta surat kematian ada, yang ke makam koordinasi lubang ada, yang ke masjid ngambil pemandian ada, yang ngurus keluarga ada. Bagi-bagi 5, 7 orang yang ngurusin sekampung selamat gara-gara 7 orang. Itu namanya al-muta'addi, amaliyah yang dampak akibatnya dirasakan oleh orang banyak, itu lebih utama daripada sibuk ibadah sendiri. Kenapa? Ibadahnya dampak manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Maka bulan Dzulqa'dah orang-orang Arab itu membuat perencanaan sematang-matang mungkin. Kenapa? Perencanaan mereka, pemetaan mereka itu bahkan dirasakan kemanfaatannya oleh orang-orang yang melaksanakan haji. Apalagi yang namanya wukuf di Padang Arafah, mabit di Mina, di Muzdalifah. Pak, haji kemarin 2023 namanya nyohor, haji terbanyak. Yang pertama haji terpanas, 45 sampai 50 derajat. Nyimpen telur 5 menit langsung matang, saking panasnya Pak. Maka kemarin banyak yang meninggal, banyak yang pingsan. Yang kedua terkredit
tahun kemarin berantakan urusan tenda mah. Haji reguler umpama dari Jawa Barat masuk ke maktab, sebelum datang di maktab udah ada orang. Artinya maktab itu overload. Jadi diisi oleh orang yang bukan diisi oleh orang lain dulu, tak siapa tahu. Jadi kredit yang kudunya nyaman, kudunya aman, kredit. Bis juga bisa nyampe ke Eropa, Padang nyampe. Makanan nggak bisa nyampe. Kenapa orang bisnya aja kagak bisa masuk ke Eropa? Ditambah lagi tiap maktab itu, tiap tenda ada cuman 10 pintu WC. Dan itu ngantrinya minta ampun. Udah mangantri, wah gila namanya WC begitu. Atau WC darurat namanya juga, wah gila. Pokoknya mah ter. Maka supaya manfaat dirasakan oleh orang lain, betul-betul orang Arab mereka merencana sematang mungkin mencari solusi bagaimana caranya. Sampai tahun dulu area mabit Mina diperluas, namanya Mina Jadid. Diperluas supaya apa? Area Mina itu adalah area untuk melontar jumroh. Terutama melempar jumroh pada tanggal 10. Tanggal 9-nya dari siang sampai maghrib mereka wukuf di Padang Arafah. Rukun daripada haji. Setelah terbenam matahari, berangkatlah ke Musdalifah untuk mabit di Musdalifah malam hari. Di padang luas terbuka. Malam 10 kayak begini nih. Di kita mah lagi takbiran, di sana lagi mabit. Ngapain mabit di sana? Mungut kerikil. Yang ngambil nafarsani gelombang pertama ngambil kerikil 49. Kalau nafarsani yang sampai tengah 13 melontarnya 70 biji ngambilnya. Jadian semuanya. Wah ngumpulin. Besoknya setelah tengah malam boleh untuk melempar jumroh akobah. Cuman kerajaan Arab Saudi melarang melempar jumroh dari subuh hingga siang duhur. Kenapa? Itu puncaknya orang pada melempar. Di sanalah tahun 2019 banyak orang yang meninggal gara-gara tabrakan di terowongan Mina. Tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh, padahal yang melemparnya cuma satu titik. Jumroh kan 3, jumratul ula, wusta, akobah. Tanggal 10 hanya 1 yang dilemparnya. Orang pada berburu setelah sholat subuh, melempar ke arah Jamarat, tubrukan yang pulang pergi. Banyak orang yang meninggal. Maka keluar fatwa kerajaan Arab Saudi tidak diperbolehkan atau menghindari melempar jumroh akobah pada tanggal 10 dari mulai pagi hingga siang. Maka orang melemparnya tengah-tengah malam hingga subuh atau siang sampai sore. Sesudah melempar jumroh mereka bertolak langsung ke Mekah melaksanakan tawaf ibadah sa'i tahalul namanya tahalul awal. Kalau sudah tahalul awal semua larangan ihram hilang kecuali berhubungan dengan istri masih nggak boleh. Jadi mas sudah pakai pakaian bebas tuh. 11, 12, 13 sudah pakaian bebas untuk melontar karena sudah tahalul awal. Nah, semua direncanakan oleh orang-orang Arab sampai hal detail seperti itu direncanakan. Kenapa kaidahnya al-muta'addi khairun minal qasir? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim doifah.